Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, saya berada di Diwe, Jombang, Jawa Timur ya. Nah di tempat ini teman-teman, ini adalah merupakan sebuah punden keramat ya. Namun dulunya tempat ini bukan punden ya, hanya tempat liar ditemukan di dalam atau di tengah persawahan ini yang tentunya punya nilai mistis yang sangat angker. Menurut informasi dari warga, nah, tempat ini tidak seperti ini teman. Dulunya ya teman-teman ya. Jadi hanya ditumbuhi pohon-pohon yang ada di sana ya, ada jati, ada beringin. Namun karena ada seorang pelaku ritual di sini yang sudah sukses dengan tujuan mencari pesugihan di tempat ini, lalu dibangunlah tempat ini menjadi seperti ini. Ada gapurannya, ada akses masuknya ya teman-teman. Jalannya sudah dipaving dan ada cungkupnya. Nah, seorang pelaku ritual yang sukses ke tempat ini membangun tempat yang dulunya angker dan serem sekarang menjadi tempat yang seperti ini ya. Jadi warga dulunya itu jarang, kalau sudah mendekati surup atau mendekati maghrib tidak berani lewat tempat ini. Namun sekarang beda ya teman-teman ya. Banyak sekali didatangi pelaku ritual ya, didatangi orang yang punya tujuan khusus tempat ini, yaitu ya, untuk mencari pesugihan. Nah diceritakan oleh warga, siapapun yang datang ke tempat ini teman-teman, itu bisa terkabul, pasti terkabul apa yang diinginkannya. Ingin kaya atau ingin apa, itu pasti dikabulkan. Namun syaratnya sangat luar biasa sekali. Dengan syarat akan diberi kekayaan, akan diberi kesuksesan. Apa yang diinginkan pasti akan dikabulkan. Namun harus mau menikah dengan penghuni atau danyang ya, yang bahu rekso lokasi sakral ini. Siapakah danyang atau penghuni dari tempat yang sangat sakral ini teman-teman? Menurut kesaksian warga, sosok ular berkepala manusia yang sering menampakkan wujudnya ya dengan panjang puluhan bahkan ratusan meter tuh, yang memuncul dari tempat ini sampai ke rumah sakit mana itu terdekat sini ya, itu sering melintas ya teman-teman ya, dan masuk ke sebuah lubang. Ini awal pertama kali ditemukan, masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya guys. Berhayu, rahayu, rahayu. Nah di sini terlihat ya ada persajian, perdupaan dan lain sebagainya, dan batu-batu kuno, ada seperti lumpang batu dan lain sebagainya teman-teman. Lihat, coba saya lebih dekat lagi. Nah seperti ini. Namun siapa sangka ya, di dalam atau di bawah dari batu-batu ini merupakan sebuah lubang yang tembus mungkin ya beratus-ratus meter di dalam tanah, yang lebih dikenal oleh masyarakat sini dinamakan sumur Brumbung. Memang sengaja ditutup seperti ini ya, namun ini adalah lubang. Saksian warga yang melihat ular masuk ke sini ya teman-teman, sosok ular berkepala manusia itu masuk ke tempat ini. Nah, lalu ditutuplah oleh warga dengan menggunakan batu-batu seperti ini. Itu cerita atau kesaksian dari masyarakat sini. Nah, semenjak ditutupnya sumur ini teman-teman, tempat ini malah semakin banyak didatangi pemburu-pemburu tempat keramat yang dengan tujuan mencari kesugihan atau lain sebagainya ya teman-teman ya. Banyak sekali yang datang ke sini, dan banyak saksian warga juga yang menyebutkan akan dikabulkan semua keinginannya teman-teman, asal mau menikah dengan sosok gaib yang ada di sini, yaitu ular berkepala manusia. Nah di sini teman-teman, ini adalah pohon jati yang dililit oleh pohon beringin, dan itu ada yang roboh. Nah orang banyak pelaku ritual yang sengaja tidur di tempat itu. Di situ saya nggak naik ya. Nah itu terlihat ada karung ya teman-teman. Ada karung, itu adalah merupakan alas atau tikar ya untuk rebahan di tempat ini. Sampai ya meditasi atau bertapa ya, sampai tujuannya itu terkabul di atas pohon itu. Terlihat, coba saya mendekat. Nah itu ada karung ya, itu adalah alas untuk tidur.
Jadi ketika dulu warga tidak berani datang ke sini ya karena saking angkernya dan pernah muncul penampakan sosok hewan mitologi yang dinamakan naga, ular naga, namun besarnya itu tidak tanggung-tanggung, panjangnya juga tidak tanggung-tanggung. Namun kepalanya teman-teman, kepala manusia, wanita cantik. Ini yang membuat warga sampai berinisiatif menutup lubang ini dengan tujuan mungkin biar ular itu tidak keluar lagi gitu teman-teman ya. Namun apalah daya, ular itu adalah ular gaib, bukan ular mitologi, bukan ular nyata, namun adalah ular gaib. Di sini terlihat ada cungkup ya, atau rumah-rumahan yang baru dibuat ini teman, baru dibangun, sangat permanen ya menurut saya. Dan di sana juga ada gapura ya teman-teman. Jadi ada salah satu pelaku ya, saya ulang lagi, pelaku ritual yang tujuannya itu terkabul di tempat ini, lalu membangunlah atau dibangun tempat ini seperti ini. Bukan mengarahkan ya, atau maksud tujuan saya untuk mengarahkan bagi para pemirsa supaya datang ke tempat ini. Cuman saya hanya mengeksplor dan memberitahu bahwa di tanah Jawa ini masih ya banyak sekali tempat-tempat wingit, tempat-tempat sakral, tempat-tempat angker, dan lokasi-lokasi ritual pesugihan yang ada di pelosok-pelosok daerah, terutama di wilayah Jombang ini teman-teman. Di tengah ladang ya, dikelilingi oleh ladang tebu ya di sana. Nah, di tengah-tengah persawahan. Nah, ini adalah ada perbukitan teman-teman. Ada sebuah perbukitan yang lebih tinggi dari sawah-sawah sekitarnya. Ternyata di sini adalah ada sumur kuno mungkin, atau lubang misterius apa yang jelas oleh warga diyakini bahwa ini adalah tempat keramat. Dan sekarang tempat ini sering digunakan untuk ketika orang mau punya gawe atau mau punya hajat, itu sering melakukan syukuran ya, atau sadranan di tempat ini ya, dengan tumpengan atau ya berdoa ya sebagai wujud syukur ya, sedekah yang dengan lantaran apapun yang namanya sedekah tetap sah ya teman-teman ya. Namanya sedekah, berbagi ya. Jadi berbagi rezeki dengan cara syukuran di tempat ini dengan mengundang atau memanggil para petani yang sedang menggarap ladang atau sawahnya. Jadi yang punya hajat datang ke sini kenduren gitu, dipanggillah para petani yang ada di sekeliling sini ya untuk ikut menyaksikan atau ikut berdoa di sini, atau bahasa Jawanya itu hamin-hamin teman-teman, atau kenduri. Dan itu sering dilakukan oleh warga ini sebagai bentuk atau wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Dimanapun kita bisa beramal, dimanapun kita bisa sedekah, bersedekah lantaran apapun, dengan cara apapun, yang penting niatnya adalah berbagi, itu sah-sah saja. Mungkin tanggapan orang ketika melakukan sedekah atau kenduri atau selamatan di tempat-tempat keramat seperti ini, mungkin sebagian kalangan yang ada yang bilang itu syirik atau musyrik. Namun di sisi lainnya ya teman-teman, sedekah itu bisa dilakukan di mana saja. Tidak harus di kotak amal masjid, tidak harus ke, ya mohon maaf ya, sedekah ke yatim piatu, ke janda-janda miskin itu juga baik, sangat baik dan sangat dianjurkan dan disarankan. Namun yang namanya sedekah itu bisa dengan cara misalnya menyingkirkan kerikil di jalanan, itu juga terkategori sedekah atau amal ya, jariah ya teman-teman ya. Karena hanya diri kita dan Tuhan yang mengetahui keikhlasan hati ya. Jadi niat apapun yang penting ikhlas, dan dengan cara apapun yang penting ikhlas dan sah. Jadi tidak harus di masjid atau apa menyumbang, ya tergantung niat lah, yang penting masuk kategori ikhlas. Jika sedekah itu didasari dengan riya dan pamer, maka itu beda lagi teman-teman.
Ini sangat luar biasa sekali, tempat yang tentunya ini kalau kita tidak belusukan ya teman-teman di tempat-tempat seperti ini, tentunya teman-teman semua tidak akan tahu bahwa di Pulau Jawa ini ya teman-teman masih banyak sekali tempat-tempat keramat, tempat-tempat sakral, tempat-tempat mistis yang berada di pelosok-pelosok hutan, di dalam hutan, di tengah-tengah ya area persawahan seperti ini ya. Dan salah satunya ada di tempat ini teman-teman, tempat yang ada di wilayah Diwe ya, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini. Kita sudah berhasil datang dan mereview ke lokasi yang sangat-sangat keramat di sini, yang ya tentunya sudah terbukti ya. Karena apa? Karena di sini yang awalnya adalah merupakan gerumbul atau sebuah hutan kecil di tengah persawahan yang sekarang sudah dibangun seperti ini. Ini adalah bukti bahwa pernah ada orang yang melakukan ritual atau semai di tempat ini sukses ya. Ya untuk masalah pribadinya tidak perlu kita sebutkan ya teman-teman. Yang jelas persyaratan untuk mencari atau mendapatkan kekayaan di tempat ini itu syarat wajibnya harus mau menikah dengan penghuni lokasi ini, atau menikah dengan ular berkepala manusia yang diyakini warga itu adalah penunggu dari sumur tua yang ditutup batu yang ada di sana. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Harap dijadikan maklum apabila terdapat kesalahan baik itu dalam narasi maupun tayangan yang ada dalam video kali ini. Karena saya sebagai manusia biasa tentunya ada luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.